Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 Sistem Informasi B 2024. Kami akan menganalisis data penggunaan sosial media pada mahasiswa di kampus, khususnya di Universitas Mawar Manado. Next. Lalu kami ada terbagi 4 tim. Itu yang pertama ada Farah Rabia Mufti sebagai membagikan dan mencari responden, lalu Gipari Al-Azhar membagikan dan mencari responden, lalu James Moffi membuat fokus paper, dan saya sendiri sebagai bidang dan nyari, membagikan dan mencari responden. Next. Lalu pengantar laporan, yaitu ada maksud dan tujuan. Maksud kami, survei itu adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kebiasaan dan frekuensi mahasiswa untuk menggunakan media sosial. Tujuan identifikasi platform media sosial yang paling sering digunakan mahasiswa, mengetahui durasi rata-rata penggunaan media setiap hari, menganalisis dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial terhadap aktivitas perkuliahan. Lalu ruang lingkup survei ini dilakukan di kampus dengan responden mahasiswa dari berbagai fakultas dan jenjang pendidikan. Fokus utama itu survei mencakup jenis platform yang digunakan, frekuensi penggunaan, serta persepsi mahasiswa terhadap pengaruh media sosial dalam kehidupan akademik mereka. Lalu latar belakang, pengembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, memberikan dampak signifikan terhadap cara mahasiswa berkomunikasi, mengakses informasi, hingga membentuk opini dengan beberapa platform yang digunakan. Penting untuk mengetahui sejauh mana media sosial mempengaruhi kegiatan akademik dan non-akademik mereka. Lalu profil mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan biasanya ada di fase pencarian jati diri, pola pikir kritis. Dan di era itu salah satu yang media jadi satu platform besar yang mempengaruhi mereka, mulai dari cara berkomunikasi, belajar, sampai membangun opini. Pola dan kondisi sosial media nggak cuma jadi tempat nongkrong online, tapi kadang bisa yang lebih banyak orang jadi konten kreator atau influencer, mulai dari sharing, YouTube, kuliah, sampai daily life. Buka online shop atau jual jasa kayak desain, copywriting, bahkan tutor private lewat Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Sosial media bisa berdampak positif seperti mempermudah akses informasi dan networking. Tapi juga punya sisi negatif seperti overthinking karena perbandingan sosial atau terjebak hoax. Oke, selanjutnya dari Gipari. Silakan Gipari. Ya baik, di sini ada pelaksanaan studi. Jadi lokasi dan waktu yang kita pakai itu pelaksanaannya dilakukan secara online dan dengan waktu pengisian tidak dibatasi. Di sini kita menggunakan Google Form. Nah, di sini metode dan instrumen yaitu kita menggunakan metode yang digunakan yaitu pengisian survei dengan Google Form sebagai instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data survei dan Google Spreadsheet sebagai tempat menyimpan data. Nah, selanjutnya adalah singkat pengumpulan data. Nah, secara singkat kami membuat sebuah form yang berisi pertanyaan singkat dan membagikannya secara online. Kami membagikannya melalui WhatsApp dan sosial media lainnya. Next. Next. Nah, temuan dan analisis. Karena masalah utama, kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu untuk medsos, tetapi tidak semuanya untuk belajar yang tentunya turunnya fokus akademik. Nah, analisis kita itu durasi penggunaan sosial media dari 34 responden menggunakan sosial media 3 sampai 4 jam per hari, 28 orang bahkan sampai lebih dari 5 jam per hari. Nah, sisanya lebih ringan 1 sampai 2 jam dan 4 sampai 5 jam. Waktu penggunaan terbanyak yaitu di malam hari 51 orang. Yang kedua sore hari 26 dan siang, dini hari dan pagi lebih sedikit. Jadi malam dan sore orang lebih banyak bermain HP. Nah, jenis kegiatannya itu berbagai macam ya, tapi terutama hiburan. Yang terbanyak yaitu 84 orang, kerjanya chatting 67 orang, belajar atau browsing materi cuma 39 orang, lainnya belajar online dan baca berita. Next. Selanjutnya ada analisis kedua. Ini analisis
Untuk aplikasi paling populer itu orang-orang menggunakan WhatsApp sebanyak 78 orang dari hasil survei kita. 74 orang menggunakan Instagram, TikTok 64 orang, YouTube dan X di bawahnya, Facebook dan Reddit minoritas, sedikit penggunanya. Nah, pengaruhnya ke produktivitas yaitu 39 orang menyatakan sangat membantu, 36 orang menyatakan tidak berpengaruh, 20 merasa agak mengganggu, 7 orang merasa sangat mengganggu. Nah, frekuensi akses saat kuliah. Jadi ini penggunaan sosial media saat kelas perkuliahan. Di sini ada yang kadang-kadang membuka sosial media itu untuk 3 orang, sering 30 orang, hampir tiap waktu 22 orang, dan cuma 3 orang yang mengatakan tidak pernah. Dan selanjutnya, apakah sosial media mendukung proses belajar? Ini ada 51 orang menyatakan iya, 31 orang menyatakan mungkin, 14 orang menyatakan tidak yakin, dan tidak 6 orang. Next. Oke, selanjutnya itu adalah visualisasi data. Jadi yang pertama salah satu visualisasi yang kami gunakan itu adalah pie chart, yang mana di sini kami menggunakannya untuk melihat nih distribusi durasi penggunaan sosial media. Dan lihat di sini bahwa sekitar 27% dan 33% orang menggunakan sosial media itu dengan durasi waktu itu 3 sampai 4 jam, dan bahkan ada yang lebih dari 5 jam. Ini berarti orang-orang cenderung menggunakan sosial media lebih lama daripada yang diduga sebelumnya. Sedangkan sisanya yang menggunakan sosial media ini 1 sampai 2 jam itu cukup sedikit, dan masih ada beberapa orang yang menggunakan sosial media sebanyak 4 sampai 5 jam. Dengan proporsi jumlah datanya cukup lumayan. Lalu kemudian di sini kami menggunakan bar chart untuk melihat aplikasi yang paling populer. Di sini terlihat bahwa aplikasi yang paling sering digunakan itu ternyata adalah WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Setidaknya itu adalah top 3 dari aplikasi yang populer digunakan. Ini berarti mungkin mahasiswanya mungkin lebih sering pakai WhatsApp buat chattingan, dan IG dan TikTok buat cari hiburan berarti. Lalu next itu adalah untuk melihat jenis kegiatan utama nih mahasiswa saat menggunakan sosial media. Dan seperti yang terlihat dari yang sebelumnya yaitu WhatsApp, IG, dan TikTok, banyak yang menggunakan sosial media sebagai media hiburan dan chattingan. Sisanya mengikuti mulai dari yang lain-lainnya, streaming, belajar, dan sampai seterusnya. Lalu kami melihat apakah sosial media itu mendukung proses belajar mereka. Nah, ternyata banyak responden, sekitar lebih dari 50, itu ternyata mengatakan ya, lalu diikuti oleh mungkin, yang artinya sekitar mungkin lebih dari setengah isi dataset mengatakan bahwa sosial media memang mendukung proses belajar mereka. Lalu yang selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi, yaitu alternatif pemecahan masalah. Yang pertama itu adalah pelatihan manajemen waktu digital, yaitu untuk membuat sebuah program atau workshop di kampus yang mengajarkan mahasiswa nih cara mengatur waktu online mereka biar nggak overuse medsos tapi tetap produktif. Karena meskipun tadi ada 50, ya anggaplah 50% lebih mengatakan ya, masih ada tetap yang kurang produktif pakainya. Lalu kemudian ada kampanye positif, yang mana ini kayak bikin kampanye yang mendorong mahasiswa buat pakai media sosial ke hal-hal yang lebih edukatif, misalnya konten belajar, forum diskusi, dan lain-lain. Lalu ada pengawasan self regulation, yaitu kita ajak mahasiswa untuk mulai pakai fitur screen time atau digital well-being yang bisa memantau dan membatasi waktu penggunaan aplikasi medsos mereka sendiri. Jadi semacam bikin alarm gitu. Nah, kampus bisa juga kolaborasi bareng TikTok, IG, ataupun YouTube buat bikin konten edukasi yang dilihat sama mahasiswa, kayak micro learning series atau challenge belajar. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pras ya. Silakan Pras. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah saran strategis, yaitu kampus itu perlu bikin lingkungan belajar yang terintegrasi dengan teknologi. Misalkan bikin grup belajar menggunakan WhatsApp. Terus bikin forum diskusi akademik berbasis platform sosial media, misalkan kayak Clubhouse atau X-Space. Terus evaluasi berkalanya, yaitu lakukan survei rutin tiap semester untuk pantau perkembangan dan adaptasi mahasiswa dalam penggunaan sosial media yang lebih positif.
Terus literasi digital masuk kurikulum. Masukkan topik literasi digital dan dampak medsos ke mata kuliah umum atau seminar wajib supaya mahasiswa itu makin melek akan bahaya dan manfaatnya sosmed. Next. Ya, jadi ini dokumentasi dari dataset kami. Di sini ada isi dari Google Form yang kami gunakan. Terus ini ada isi datasetnya dan juga ini dokumentasi untuk form yang dibagikan. Next. Next. Oke. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, terlihat bahwa penggunaan sosial media di kalangan mahasiswa itu masih sangat tinggi, dengan mayoritas responden menggunakan media sosial selama 3-5 jam setiap harinya. Terus aplikasi yang paling populer itu WhatsApp, Instagram, sama TikTok, yang tidak hanya digunakan untuk hiburan dan chatting, tapi juga digunakan untuk keperluan belajar sama cari materi kuliah. Dan dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa sosial media itu punya potensi yang besar sebagai alat pendukung pembelajaran. Tapi harus ada kesadaran, edukasi, sama kontrol yang tepat agar manfaatnya itu bisa lebih maksimal dan dampak negatifnya bisa diminimalisir. Terus peran kampus juga sangat penting dalam menyediakan fasilitas digital yang juga mendukung pembelajaran dan memberikan edukasi di literasi digital secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, sosial media dapat diubah dari sekadar hiburan aja jadi ide yang powerful buat ningkatin kualitas akademik dan kreativitas mahasiswa. Oke. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat. Ya, terima kasih semuanya. Bye bye. Oh, Bye-bye. stop. Oke dah, selesai.